mengajarkan pada kita qadil hajat dengan duduk, kita duduk jongkok. Kalau misalkan Rasulullah memakruhkan dengan berdiri, jangan sampai kita berdiri. Dari hal yang terkecil ini loh. Dari hal yang terkecil gini, terkadang rahmat Allah itu langsung turun kepada kita. Allah ridho. Jangan-jangan dengan hal yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala memasukkan surga kepada kita semua. Memasukkan surga kita semua gara-gara perkara singkatan. Di saat semua orang lupa, bahkan sering lupa dengan hal yang seperti ini, kita masih menghidupkan sunnah Rasulullah. Ini gitu. Akhirnya Gusti Allah ridho, Gusti Allah mencatat amal kita. Ketika mencatat amal kita, dan itulah nanti akan menjadi penyebab kita masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka sallallahu alaihi wasallam kita yang mancing. Dereng nggih. Maka sallallahu alaihi wasallam lalu wonten sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yanha iku menging sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anit tahaddusi saking omong-omongan ala qadhil hajati ing dalem nalikane qadhil hajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita semua ketika kita qadhil hajat untuk berbicara. Jadi enggak boleh kita berbicara. Oke. Ketika kita qadhil hajat tidak boleh kita berbicara, omong-omongan, jagoan, misalnya. Bodoh-bodoh ten kali ini mau omong-omongan ini mboten angsal. Tidak boleh. Kecuali kalau misalkan keadaannya darurat, ini beda lagi. Ingat bahwasanya ad-daruratu tubihul mahdurat. Sesuatu perkara yang darurat itu bisa memperbolehkan perkara yang dilarang. Contoh, Rasulullah telah melarang kita untuk berbicara. Misalkan tenjeding wis kadung kebelet, mlebu ke susu. Akhirnya wis nyoplok kabeh, wis barang wis metu. Sudah qadhil hajat, badhe cawe mboten wonten cibuke. Nggih. Delala didamel kora-kora tenjawi misalnya. Utawa lali niki mau mantun damel napa niku umba-umba tenjawi mboten dilebetaken malih tenjawi. Maka diperbolehkan untuk mengajak omong orang yang di depan. Tolong jogono cibuke, iki apa karo cibuke iki? Ini enggak apa-apa, enggak dosa kalau gini. Enggak apa-apa. Tapi yang dilarang oleh Rasulullah itu at-tahadus. Enggak omong-omongan. Ada sebuah percakapan yang mana itu tidak udzur syar'i. Tidak ada udzur syar'inya. Enggak ada udzur secara syariat. Jadi misalnya niku mau cibuke tenjawi ngoten niku kan iya ya nopo mosok gak cawe. Mosok gak cawe moro jogo dicukur dhewe. Iki mboten saged malah najise nang ndi. Maka enggak apa-apa. Karena ini keadaannya darurat. Darurat. Ad-darurat tubihul mahdzur. Perkara yang darurat itu memperbolehkan perkara yang dilarang. Apapun itu, misalnya jenengan sholat enak-enaknya sholat, lah kok ternyata ono omahe tangga kobongan. Kalau misalkan kita batalkan sholat, itu kan haram sebenarnya. Ketika kita sholat, kan apa-apa moro-moro dibatalno. Ini haram. Kan tapi kalau niku mau wonten tiyang kobongan omahe. Kalau misalkan kita enggak batalkan sholat, nanti kalau misalkan di situ enggak ada yang menolong,
Kemudian kalau misalkan ada korban jiwanya bagaimana? Maka nggak apa-apa, membatalkan. Atau misalkan kita punya HP biasanya lek sholat disalap dan ngandang. Delala ono maling, coba HP jenengan mboten napa nguber. Bahkan ngeten, sing lucu wale niki Imam Syafi'i ngeten nek gambar. Andai kata waktu ini niku cara misalnya jenengan sholat dan waktu tahrim. Tahrim niku waktu yang sangat mepet sekali dengan waktu selanjutnya. Misalnya wis qori'ah, wis qiraah, jenengan nembe sholat masjid. Asar ngoten wis sholat ngoten niku wis kate-kate maghrib. Delala ono maling, nguber jenengan. Nguber niki jenengan dalam keadaan sholat mboten napa. Ya napa salate yo sembuh pokoke dikira-kirakno oleh dawuh Imam Syafi'i ngoten. Karena sudah mepet waktunya. Kalau dibatalkan, dia nanti kepotong sholat. Mesti qadha. Maka nggak apa-apa sholat dengan ambek nguber maling ngoten niku mboten napa. Yo nggih niki. Makane ad-daruratu tubihul mahdzur. Kados niku mau contohnya. Atau misalkan ketika dianu banyune entek. Dok, sanyune urupno ndak apa-apa. Kalau sanya segitu enggak apa-apa. Seperlunya saja tapi dalam kategori seperlunya saja. Kalau misalnya omong-omongan ini mboten angsal. Mane kali padha-padha nek kali ini cecer omong-omongan. Ngamancing entuk piro? Alah. Wis tiwas umpane kantil tok. Ora ono sing tak entuk blas. Magan mau nyentati ya ora ono sing nyantol. Biasane ngeten iki tentukan kata. Ten Bengawan Solo, Jakarta. Iki kadang wong ngomong-ngomongan kali rokokan biasa nek tembe. Wis sedul ngoten niku. Piye awakmu? Sawahe wis mbok garap ta dur. Alah saiki sing wayahe manen gambas. Biasa kok tadi ngomong-ngomongan. Padahal Rasulullah melarang. Biar ada adabnya. Ketika kita melakukan kejelekan pun, maksudnya ini bukan barang yang seharusnya privasi. Ini seharusnya rahasia kan. Kok malah iki ngejak omong kancane iki ya nopo ngoten. Wa yaqulu la yakhruju rajulan. Rasulullah bersabda la yakhruju aja metu sapa rajulani wong lanang loro. Ya tribani hale nekani sapa rajulani algo itu ing wong kecil. Kasifaini hale buka sapa rajulani aurataihima ing aurat lorone rajulan. Ya tahaddatsani monggo tuli gunem sapa rajulan. Fa inna Allah monggo satane Gusti Allah yang kudu. Iku ngelarang jenengan Allah ala dalika ing atase mengkono-mengkono kasifaini aurataihima yatahaddatsani. Di dawuh Kanjeng Nabi boten angsal di tiang buqadir hajat kali uryah. Uryah niku mudhun, boten angsal, makruh nggih. Bahkan ada yang mengatakan haram. Jadi ketika kita buqadir hajat biasanya kan kadang menisan adus, kan. Menisan adus dicopli kabeh. Ini boten angsal. Tidak boleh pelontos ngoten mboten angsal. Tidak boleh pakaiannya dibuka semua hingga akhirnya tiap orang ini telanjang, enggak boleh. Harus ada yang masih dipakai. Kaosan. Enggak apa-apa. Dan disunahkan lagi untuk memakai tutup kepala dan alas kaki. Ini sunnah dan makruh meninggalkannya. Ketika kita masuk ke kamar mandi, entah itu buang air kecil atau buang air besar, itu kita disunahkan untuk memakai sandal, alas kaki, kemudian pakai penutup kepala. Kalau misalkan wis kadung kesusu mboten nemu kopiah anduk mboten apa.
Jenengan sampir nih ngeten, jangan pakai kutungan ngeten. Itu sunnah. Karena apa? Karena Rasulullah sendiri itu melihat di atasnya orang mukmin ketika dia qadil hajat. Di situ itu ada setan yang membuang kotoran di atasnya, di kepalanya ini. Hingga akhirnya mengalir di kakinya. Nah, ketika dia itu kok mboten sandalan ini otomatis najis, mesti najis. Sudah pasti najis. Kecuali kalau misalkan di depannya itu ada pola atau kolam yang mana ketika kita masukkan kaki kita di situ nanti suci. Kalau misalnya di masjid mboten apa karena memang enggak boleh kan kalau di masjid itu sandalan kan sekarang enggak ada kan itu. Cuma kalau misalkan kita di kamar mandi pribadi kita sendiri di rumah, kan, atau di ponten, toilet umum, yang mana di situ kan toilet kemudian tempat yang enggak kejamin kesuciannya. Maka itu harus memakai sandal. Kemudian penutup ini terserah. Dukun itu damel kain, dukun itu damel sarung, dukun itu damel topi, yang penting tertutup. Karena Rasulullah sendiri melihat bahwasanya setan itu ngerojok ngeten iki. Dengan kotorannya sendiri. Dengan kotorannya setan. Jadi disunahkan untuk memakai penutup dan jangan sampai kita telanjang. Jangan sampai kita telanjang. Kenapa sih? Karena di dalam kitab Imam Ghazali, kitab ini kitab sing rada medeni. Jadi Imam Ghazali itu punya kitab Al-Awfaq. Kitab Al-Awfaq itu menerangkan tentang azimat jimat itu. Jimate wong Arab, apa sihir wong Arab iku modele apa. Dan Imam Ghazali ini mengajarkannya bukan kok napa niku carane nyantet wong mboten, akan tapi cara mengantisipasinya. Betul. Kemudian di situ diterangkan kenapa sih kok misalkan orang qadil hajat itu enggak boleh telanjang. Enggak boleh pelontos, enggak boleh. Karena setan itu bisa menjelma menjadi orang lain. Setan itu bisa menjelma menjadi orang lain dengan meniru orang yang tadi. Kalau misalkan kok ditirunya ini tadi secara sempurna wonge muda, ini yang dibahayakan. Yang itu kadang setan itu ngembung-ngembung. Dan ditakutkan nanti setan malah lebih leluasa untuk menyerupai orang lain. Ini kadang misalnya ketemu beliau, kene sare, orang mimpi ketemu wong, wong ini mau, misalnya dulur kita yang sampun kapun dulu. Perejengane podo, gaya-gaya yang podo, karena itu tadi mereka bisa menyerupakan dengan sempurna, menirukan dengan sempurna gaya orang yang qadil hajat tapi kalian muda ini mau. Tapi kalau misalkan dengan pakaian tertutup, mereka nggak bisa. Dan kenapa ketika kita mandi itu kok disunahkan untuk melepas pakaian kita semua bila mana kita di dalam daerah yang tertutup, tempat yang tertutup. Karena setan ketika kita mandi itu nggak mendekat, tapi ketika kita qadil hajat, setan itu ngerubuh. Setan itu ngerubuh. Ketika kita mandi, mereka tidak lagi mendekat. Apalagi ketika kita berwudu, ketika kita mandi wajib, maka mereka tidak akan mendekat. Tapi ketika kita qadil hajat, mesti setan itu mau nyerah itu. Nah, ditakutkan kalau mereka itu bisa menyerupai kita dengan sempurna. Mereka kadang ngomong itu disasarne karo mbae. Jarene mbae iku ngene, aku ingin kayak wangsit karo mbae. Piye lek ngomong? Ya wingi ku jarene mbae iki kudune ku misale aku wingi dikeki mbahku nomor. Kadang nek ten desa niku uskup. Diparani mbae. Nang aku entuk nomor kayak awakmu kayak nogel.
Kadang ngoten. Ki wingi jere mbahku aku entuk wangsit teko mbahku. Ki aku entuk nomor sakmene. Kate tak tombokno. Iki disasarno karo setan. Disasarno karo setan. Kutuk bae niku sing sanjang, itu setan niku. Ya setan iki saged niru kok iso padha ngoten niku. Ya soalnya setan iki mau iso nirono secara sempurna. Jadi ku mau salah satu penyebabnya. Kau dilacak dengan ma yuqalu qabla dukhulil khala'i wa ba'da khuruji minhu wallahu a'lam bissawab. Beri was qasidah. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana anta lana tafawwadu ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana Rabbim fina syara'ina وَنَجِّنَا وَاجْعَلْهُ وَالنَّافِذَا وَاتِفُ بِالْعَالَمِينَ يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا